Shalom, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saat ini saya akan membawa materi tentang sejarah daripada Yerusalem. Karena banyak sekali orang belum memahami dan belum mengerti tentang sejarah Yerusalem. Jadi banyak orang bertanya, kira-kira Yerusalem itu milik siapa? Apakah Yerusalem itu milik daripada negara Israel atau Bani Israel, atau Yerusalem itu milik daripada Palestina? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah daripada kota Yerusalem. Kota Yerusalem, jadi mulanya ada satu suku bangsa namanya bangsa Kanaan yang datang dari Tenggara. Bangsa Kanaan ini mereka mencari satu tempat bermukim pada waktu itu. Ketika mereka tiba di satu tempat itu, sehingga mereka menamakan satu wilayah itu namanya Yerusalem. Nama Yerusalem itu artinya nama dewa dari bangsa Kanaan. Itu di 2500 sebelum Masehi. Jadi sudah sejak dulu. Bangsa Kanaan itu mereka adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah mereka adalah Yunani kuno, orang-orang Yunani kuno. Kemudian pada tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikan sebagai ibu kota daripada Yerusalem. Ya, kita bisa baca di dalam kitab Perjanjian Lama tentang penaklukan daripada Raja Daud. Setelah Raja Daud menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikan kota Yerusalem ini sebagai ibu kota daripada Israel, kemudian di tahun 962 Masehi, Raja Salomo mendirikan bait pertama, namanya Bait Allah. Dan sampai saat ini banyak orang bertanya, kira-kira ini Bait Allah ini milik siapa? Apakah milik Yahudi, milik orang Kristen, atau milik orang Islam? Oke, saya lanjut. Kemudian di tahun 722 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, kerajaan Asuria dan Babilonia mereka menyerbu Yerusalem. Ketika mereka rebut Yerusalem, mereka mengalahkan Israel dan Yudea. Raja itu, ada satu raja yang dikenal. Jadi seorang raja namanya Raja Nebukadnezar II. Dia memerintah di 605 sebelum Masehi sampai di 562 sebelum Masehi. Mereka menawan bangsa Yahudi ke Babilonia. Makanya kalau kita belajar di dalam kitab dalam Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel mereka mengalami pembuangan di Babilonia. Jadi cukup lama bangsa Israel ini, termasuk suku Yahudi, dibuang di Babilonia. Kemudian di tahun 586 sebelum Masehi, Bait Suci dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Jadi dulunya Yerusalem itu dibangun oleh Raja Salomo. Kemudian di tahun 586 sebelum Masehi, Bait Suci dihancurkan oleh Babilonia. Selanjutnya di tahun 587 sebelum Masehi, pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia. Jadi mereka dibuang ke Babilonia. Mereka mengalami tekanan demi tekanan. Mereka dipaksa menjadi budak. Bahkan mereka disiksa. Jadi di tahun 587 sebelum Masehi, pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia.
Selanjutnya, di tahun 539 sebelum Masehi dan di tahun 331 sebelum Masehi, kerajaan Persia di bawah pimpinan Cyrus mengalahkan kerajaan Babilonia dan Kaldania. Jadi Kaldania ini adalah kerajaan yang ada di Irak dan mereka menduduki Yerusalem. Nah, pada masanya ini, kedua kerajaan ini, orang-orang Yahudi yang ditawan diizinkan kembali ke Yerusalem. Jadi mereka menawan orang-orang Yahudi ini, kemudian mereka mengembalikan mereka ke Yerusalem. Jadi kita mesti tahu, mesti banyak belajar tentang sejarah agar supaya kita lebih memahami, mengerti tentang sejarah yang ada. Selanjutnya di 332 sebelum Masehi, kerajaan Makedonia di bawah Raja Alexander Agung atau Iskandar Agung menduduki Yerusalem setelah mereka mengalahkan kerajaan Persia. Karena waktu itu kerajaan yang paling besar adalah Persia. Tetapi kerajaan Persia ini ditakluk oleh seorang raja dari Makedonia, namanya Alexander the Great. Nah itu kalau kita banyak baca sejarahnya, dia adalah seorang tokoh yang luar biasa yang menguasai sepertiga dunia. Kemudian di tahun 166 sebelum Masehi sampai di 37 sebelum Masehi, Yahudi Makabe mendirikan namanya kerajaan di Yerusalem. Jadi mereka mendirikan kerajaan di Yerusalem ini itu zaman Yahudi Makabe. Mereka mendirikan daripada kerajaan di Yerusalem. Setelah itu masuk di Perjanjian Lama, baru muncul dinasti Herod di 35 sebelum Masehi sampai 96 sebelum Masehi, di mana kelahiran Yesus lahir di 4 sebelum Masehi, zaman Raja Herodes Agung. Zaman Raja Herodes Agung dia adalah raja yang menguasai di wilayah Yudea. Tetapi Herodes Agung ini, dia itu bonekanya daripada Romawi. Waktu itu Raja Romawi yang dikenal adalah Octavianus Augustus. Jadi Yerusalem ini dibawa daripada kerajaan Roma waktu itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus lahir 4 sebelum Masehi di zaman Herodes Agung yang memerintah di tahun 73 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi, dan di 4 sebelum Masehi itu Herodes Agung mati. Tetapi Bait Allah ini, kerajaan Yerusalem ini dibangun lagi. Jadi dibangun oleh dinasti Herod zaman Herodes Agung. Jadi Herodes Agung juga yang membangun daripada Bait Allah itu. Sehingga ada tuh murid Tuhan Yesus mengatakan, ya Rabi, ya Guru, coba lihat ini Bait Allah ini. Jadi bagaimana dengan Bait Allah yang berdiri begitu megah? Kalau kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat 1-2 mengatakan, ini perkataan Tuhan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem dan Bait Allah. Jadi sejak dulu waktu Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus bilang apa? Ada perkataan Tuhan Yesus tentang keruntuhan Yerusalem dan Bait Allah itu sendiri. Di dalam Matius 24 ayat 1-2 dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah itu. Jadi murid Tuhan Yesus menunjuk bangunan-bangunan Bait Allah kepada Tuhan Yesus. Lalu apa? Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus bilang begini, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan bahwa tidak akan ada satu batu pun yang akan
yang akan tersisa, jadi akan diruntuhkan. Keluhan Tuhan Yesus tentang Yerusalem di dalam kitab Matius 23 ayat 37 sampai 39 mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Nah, ini Yesus berbicara. Jadi Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus padamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Apa? Yesus katakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu sudah jauh-jauh sebelumnya menyampaikan itu. Jadi Yerusalem itu akan dihancurkan, akan mengalami keruntuhan. Nah, terbukti, jadi ketika Yesus mati di 33 Masehi, dia mati 33 Masehi ketika dia terangkat ke surga. Di 33 Masehi itu lahirlah gereja. Kalau kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 berbicara tentang Pentakosta. Pentakosta itu adalah lahirnya gereja dan jemaat mula-mula. Nah, terbukti di 70 Masehi ditaklukkan oleh tentara Romawi di bawah Raja Titus. Jadi seorang raja, Titus Flavius Vespasianus, menghancurkan kota Yerusalem habis-habisan. Dari bait Allah itu hanyalah tembok ratapan masih ada. Jadi kota Yerusalem dibakar habis. Kemudian bait Allah itu dihancurkan. Nah, dihancurkan oleh tentara Romawi. Kemudian di tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi, Urianus yang dari Romawi membasmi pemberontakan orang-orang Yahudi. Nah, hanya beberapa orang yang sempat melarikan diri. Semua bangunan dihancurkan. Jadi orang Yahudi itu dibantai habis-habisan, mereka dibunuh. Dan ada yang tersisa, mereka yang melarikan diri. Selanjutnya di 313 Masehi, di bawah kekuasaan Romawi yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen. Nah, itu supaya kita tahu sejarahnya. Sampai Raja Julian yang menentang agama Kristen. Pada masa kekuasaan Konstantin, itu Raja Konstantinus. Karena Raja Konstantinus sebelum dia masuk Kristen di 312 Masehi. Nah, di 312 Masehi itu terjadi pertempuran antara Konstantinus dengan Maxiantus di jembatan Milvius. Jadi di situ Kaisar Konstantinus mendapatkan penglihatan cawan berbentuk salib yang bertuliskan Ki dan Roh, artinya Kristus. Ditulis di situ, dengan tanda ini pasti kau menang. Dengan tanda itu sehingga Kaisar Konstantinus dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kemudian Kaisar Konstantinus masuk Kristen. Pada masa kekuasaan Konstantin, Raja Helena Ibu Suri bersiarah ke Yerusalem dan mendirikan gereja makam Yesus Kristus. Jadi ibu daripada Kaisar Konstantinus namanya Ratu Helena, dia yang mendirikan namanya gereja makam kudus. Nah, itu supaya banyak orang bertanya, kira-kira gereja makam kudus itu didirikan oleh siapa? Jadi yang mendirikan adalah ibunya daripada Kaisar Konstantinus. Kemudian di 614 Masehi, masa Byzantium diperintah Heraklius. Nah, di tahun 614 Masehi sampai 641 Masehi, Yerusalem ditakluk oleh tentara Persia. Nah, ketika Yerusalem ini ditakluk oleh Raja Persia, itu Yerusalem itu dihancurkan habis-habisan. Nah, di situ dibantai banyak orang Yahudi, banyak dibantai, sehingga di 627 Masehi Heraklius merebut kembali Yerusalem dari tangan kerajaan Persia. Karena waktu itu kerajaan Persia adalah kerajaan terbesar selain Romawi, ada kerajaan Persia.
Kemudian di tahun 636 Masehi, ini berbicara tentang khalifah. Islam lahir di 610 Masehi. Ketika Nabi Muhammad SAW dia mendapatkan pewahyuan di Gua Hira. Di situ lahirnya Islam. Di 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem. Jadi dia memasuki Yerusalem dan selanjutnya di 637 Masehi ditaklukkan oleh tentara Arab. Jadi kita mesti banyak belajar juga tentang sejarah-sejarah agar supaya kita banyak memahami, mengerti tentang sejarah yang ada. Kalau kita berbicara di 636 masa pemerintahan Umar bin Khattab, jadi terjadi namanya Perang Yarmuk antara Muslim, Arab, dan Kekaisaran waktu itu Kekaisaran Romawi Timur. Masuknya Islam di wilayah Palestina, Suria, dan Mesopotamia. Ada beberapa tokoh yang terkenal waktu itu. Salah satu, Khalid bin Walid menang dalam pertempuran Yarmuk. Khalid bin Walid disebut pedang Islam. Kemudian Abu Ubaidah mengepung Yerusalem setelah mengambil alih Damaskus dalam perang Yarmuk. Yarmuk ini dikatakan perang Yarmuk karena mereka berperang di Sungai Yarmuk. Sungai Yarmuk ini adalah aliran daripada Sungai Yordan yang ada di Yerusalem itu. Sekarang berbicara Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota daripada Suriah. Damaskus itu sama dengan Damsyik, sama dengan Syam. Kemudian di 637 Masehi, Umar bin Khattab bernegosiasi Patriark kota Yerusalem, Sopronius. Jadi bernegosiasi dengan Patriark kota Yerusalem namanya Sopronius. Sebelum masuk Yerusalem, akhirnya kota Yerusalem resmi diserahkan. Jadi ada perjanjian antara Patriark kota Yerusalem yang namanya Sopronius. Sebelum dia menyerahkan kunci Yerusalem, jadi ada perjanjian antara Sopronius dengan Umar bin Khattab. Akhirnya resmi di 637 Yerusalem itu jatuh ke tangan Islam. Masjid pertama yang ada di Yerusalem namanya Kuil Yerusalem sebagai kiblah atau arah sholat pertama. Itu. Jadi akibat suku-suku Yahudi melawan wahyu-wahyu Muhammad dan kekuasaannya, akhirnya Muhammad mengubah kiblat ke arah Mekah. Jadi dulunya arah kiblat daripada Muslim itu arah ke timur Yerusalem. Akhirnya gara-gara suku-suku Yahudi melawan wahyu-wahyu daripada Nabi Muhammad, mereka tidak menerima pewahyuan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kiblat itu diarahkan ke Mekah. Selanjutnya ada tokoh namanya Abdul Malik. Abdul Malik ini adalah seorang raja. Dia yang membangun kubah batu namanya Dome of the Rock. Di 685 Masehi, Abdul Malik berdaulat menjadi amir di Damaskus dan Yerusalem. Jadi Abdul Malik inilah yang membangun daripada Yerusalem itu sendiri. Memang enak kalau kita belajar tentang sejarah daripada Yerusalem agar supaya kita tidak mudah gagal paham, sehingga kita mengerti sejarah. Selanjutnya di 1190 Masehi ditaklukkan oleh tentara perang salib yang mendengarkan seruan Raja Byzantium. Byzantium namanya Alexios pertama. Paus Urbanus II yang menyerukan pembebasan tanah suci di Vatikan. Itu. Kemudian di tanggal 20 September 1187, Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Yerusalem dan mengambil alih Yerusalem dari tentara perang salib. Jadi kalau kita berbicara tentang Yerusalem, memang kita mesti banyak belajar lagi. Sehingga banyak orang mengatakan, kira-kira itu bait suci itu milik siapa? Apakah milik daripada Yahudi, milik daripada Kristen, atau Islam? Dan sampai saat ini masih dipertanyakan. Karena memang kalau kita berbicara itu,
ini memang sudah masuk di tanda-tanda zaman. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu sudah semakin dekat. Sebab di dalam Matius 24 ayat 27 mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah itu, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti kilat memancar dari sebelah timur ke barat. Dan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan menyiapkan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu, Yesus akan datang segera dan akan bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru yang turun dari sorga. Wahyu 3 ayat 11-12 mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat perang dunia antara Yerusalem dengan antara Israel dengan Palestina, sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai belajar firman Tuhan. Kita memperbaiki kehidupan kita. Jadilah teladan, jadilah contoh. Jadilah orang Kristen yang betul-betul taat, setia di dalam melayani Tuhan. Jadilah contoh. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Berdamai dengan orang lain, bukan cuma melihat kita harus sesama Kristen, tidak. Walaupun berbeda agama, kita adalah satu, apalagi kita orang Indonesia. Jaga persatuan, kesatuan negara Republik Indonesia. Karena apa? Seorang yang beragama yang baik adalah orang yang senantiasa patuh dan tunduk, berpegang teguh pada firman Tuhan, selalu hidup di dalam Tuhan. Mari kita tunjang pemerintah, doakan semoga Indonesia senantiasa dalam lindungan daripada Tuhan Yesus, sehingga dijauhkan dari tantangan, ancaman, rintangan yang ada. Semoga renungan pendek ini bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Immanuel, Shalom Aleichem Bishem, Hamasiah. Ikut